Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, tolong setiap kami memahami maksud hati-Mu, biar kami hidup seturut firman-Mu. Kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sebab kami siap mendengar firman. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali boleh berjumpa kembali sekalipun lewat online ya. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saya ingin menyampaikan tentang menjadi orang yang berbahagia. Be a happy person ya. Jadi orang-orang yang berbahagia. Mari kita akan membaca Injil Matius pasal yang kelima, Matius 5 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Matius 5, 11, 12. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya,
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 11 ya. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan kalimat ini. Berbahagialah kamu, berbahagialah kita, berbahagialah semua pengikut Tuhan, jika karena Tuhan, karena aku, kata Tuhan, kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan yang jahat. Bapak Ibu, rasanya kalimat ini aneh. Bagaimana kita bisa berbahagia kalau kita dicela, dianiaya, difitnah? Tetapi ini kata Tuhan, ini firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dicela, dianiaya, difitnah. Difitnahkan segala yang jahat kepadamu. Berbahagialah. Nah, kok bisa? Bapak Ibu Saudara, itulah uniknya kekristenan. Bapak Ibu, kita bisa berbahagia di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung. Amin. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama saya mau sampaikan kepada kita semua adalah, Bapak Ibu, kita bisa bahagia tidak harus dengan keadaan yang baik. Kita bisa berbahagia di segala situasi keadaan. Kita bisa menjadi orang yang bersukacita, bergembira. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, itu kuncinya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Amin. Bapak Ibu, sukacita anak Tuhan, sukacita kita semua tidak tergantung keadaan. Sebab itu, apapun keadaan kita, apapun yang ada di sekeliling kita, situasi yang tidak menentu, negeri kita sedang ada pandemi COVID, keadaan ekonomi tidak menentu, tidak bisa menjanjikan akan semakin baik, belum tentu, Bapak Ibu. Tetapi anak-anak Tuhan punya satu kemampuan, bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Hal yang pertama saya mau sampaikan, kita berbahagia tidak harus dengan keadaan yang serba baik, serba diberkati, semua dalam keadaan nyaman, enak. Tidak. Kita bisa berbahagia dalam segala keadaan. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, kalau kita yakini ayat ini benar, orang yang dicela, dianiaya, difitnahkan yang jahat bisa berbahagia. Kita anak-anak Tuhan bisa berbahagia dalam segala keadaan, situasi. Sama seperti Habakuk juga pernah, walaupun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, Habakuk bisa bersukacita. Kalau begitu, kebenaran yang kedua saya mau sampaikan, jika kebahagiaan bukan dari keadaan, lalu dari mana? Kebahagiaan itu karena pola pikir. Kebahagiaan itu kebenarannya ada di bagaimana cara kita berpikir. Dari hati kita bisa menyeting hati kita untuk bersukacita. Yakobus 1 ayat yang kedua mengatakan demikian. Yakobus 1 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, perhatikan firman Tuhan. Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apa
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan kalimat firman Tuhan, anggaplah pola pikir kita setting, kita atur, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kebahagiaan itu dari mana? Dari pikiran. Kebahagiaan dari mana? Dari dalam hati kita. Bagaimana kita pandai-pandai mengatur, mengelola hati kita, pikiran kita. Medan pertempuran iblis mengganggu kita ada di pikiran. Sebab itu jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga, kendalikan perasaan kita, emosi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pandai menjaga hati kita, pinter-pinter mengelola, memanage pola pikir kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Pesan saya di tahun 2021 ini, jadilah pribadi yang pinter berbahagia. Jangan jadi pribadi yang pinter kecewa, pinter purik, gampang sekali marah, gampang sekali susah, sedih, melongso, tawar hati. Jangan begitu Bapak Ibu. Sebaliknya, pakai pola pikir kita, atur setting hati kita untuk menjadi pribadi yang pintar mengucap syukur, pandai bersukacita. Kita mudah melihat hal-hal yang positif. Jangan terfokus pada hal yang negatif. Alihkan pandangan kita, pikiran kita kepada yang positif. Firman Tuhan katakan Filipi 4 ayat 8, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang enak didengar, pikirkanlah itu. Pikirkanlah itu. Jadi jangan jadi pribadi anak-anak Tuhan yang suka memikirkan sakit hati, kata-kata orang yang menjelekkan kita. Jangan diaminkan. Aminkan firman Tuhan, simpan firman Tuhan. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, sedap didengar, pikirkan. Semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan, pikirkan. Jadi kebahagiaan itu sangat-sangat tergantung pola pikir, sangat-sangat tergantung hati kita. Jadilah jemaat Tuhan, jadilah anak Tuhan yang pandai memanage, mengelola hati dan pikiran, menjadi pribadi yang mudah bersukacita, mudah bergembira, mudah berbahagia. Apa tidak bisa marah? Bisa. Apa tidak bisa kecewa? Bisa. Firman Tuhan katakan, kalau kau marahlah sampai matahari terbenam. Sudah cukup, enough. Setelah itu buat pemberesan, mengucap syukur, kembali pulih, mudah pulih hati kita. Orang yang lemah lembut itu mudah dipulihkan, mudah bersukacita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan ayat Matius 5 tadi ya. Kembali Matius 5 ayat 11. Kita bersukacita, bergembira itu ada alasannya. Pikiran kita memikirkan yang baik, yang positif. Anak Tuhan itu beda dengan seminar motivasi. Anak Tuhan punya dasar
firman Tuhan. Mari perhatikan ayat Matius 5:11. Berbahagialah kamu jika, garis bawah ya, jika karena aku, kata Tuhan, karena Tuhan kita dicela, kita dianiaya, kita difitnahkan yang jahat. Kalau itu karena Tuhan, nah itu dasarnya, itu alasannya kita bisa berbahagia. Jadi kalau kita dicela karena kesalahan, ya beda cerita. Kita dianiaya, ya, digopui masa karena mencuri, itu salah sendiri Bapak Ibu. Itu tidak ada dasar untuk bersukacita. Bersukacita, bergembira di dalam Tuhan ada dasarnya. Saya ingin menyampaikan bahwa iman itu beda dengan khayalan. Kalau kita hanya berpikir positif, berpikir keadaan semakin baik, seperti seminar-seminar motivasi yang sering diadakan, itu baik loh. Daripada berpikir negatif, lebih baik berpikir positif. Tetapi kalau hanya berpikir positif tanpa dasar, ya kalau terjadi sesuatu yang baik, beda dengan iman Bapak Ibu. Iman adalah kita punya alasan, kita punya dasar. Kenapa kita bersukacita? Kenapa kita dicela, dianiaya, difitnahkan yang jahat pun tetap bersukacita? Ayat 12 Matius 5 dikatakan, sebab upahmu besar di sorga. Amin. Ini dasar kita bersukacita. Ada janji Tuhan, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu sebelum digenapi, satu persatu digenapi janji-janji Tuhan. Ini yang membuat kita bersukacita. Kalau kita dicela, difitnah, dianiaya, tidak apa-apa. Tuhan akan tampil jadi pembela. Air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Kita diajari tidak membalas, kita diajari sabar, kita diajari mengampuni. Tuhan nanti akan membalas pada hari Tuhan. Sebab pembalasan itu haknya Tuhan. Ada dasar, ada alasan, ada firman yang mengajar kita. Kita tidak menuntut keadilan, kita percayakan keadilan kepada Tuhan. Kita punya dasar untuk itu. Sebab itu Bapak Ibu, mari sukacita kita letakkan pada dasar yang benar. Sama seperti Bapak Ibu, kalau berpikir nanti besok ada orang kirim sepeda motor baru ke rumah saya, ya, kalau tidak ada dasar itu namanya khayalan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ke showroom, sudah bayar harga motornya, dan dijanjikan oleh showroom, oleh dealer, besok pagi-pagi Pak, kami antarkan unitnya, barangnya, motornya, ya, maka kita pulang dengan bawa nota, dan nota itu menjadi dasar untuk berharap. Itu bukan khayalan, itu menantikan janji yang pasti. Iman kepada Tuhan bukan khayalan. Iman kepada Tuhan menantikan janji Tuhan. Dan bagi orang percaya, janji Tuhan adalah ya dan amin. Pasti
Sebab itu kita bisa bersukacita dalam segala apapun yang terjadi. Kita orang-orang yang pandai bersukacita, cepat-cepat mengelola pikiran hati kita, sebab kita tahu kita punya dasar, yaitu firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, ajar kami hidup berpegang kepada janji-janji-Mu Tuhan. Ajar kami hidup selalu Tuhan berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman-Mu pasti digenapi. Sebab itu Tuhan, kami simpan firman-Mu di hati kami. Kami simpan kebenaran-Mu di hati kami. Hati yang penuh firman akan mudah bersukacita, akan mudah bergembira, berbahagia. Kami mau Tuhan, selama kami hidup, kami menjadi pribadi-pribadi yang mudah bersukacita, mudah mengucap syukur, mudah Tuhan bersemangat kembali. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada cobaan, kami cepat pulih kembali menjadi pribadi yang selalu bersemangat, cinta Tuhan, selalu berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, meneraikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat kedua tangan kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pada malam hari yang indah ini, percayalah, berkat Tuhan dicurahkan, damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan menyertai kehidupan jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya.